Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Driver Crew. Woi, yang nonton diem-diem aja yang nonton ya. Tuh, kita kan ada tamu guys. Tuh, lihat ntar ada tamu tuh. Tuh, siapa tuh ya? Oke, sebelum lanjut kita dengerin dulu apa kata Pak Putin ya. Oh ya, jangan lupa di subscribe ya guys ya. Jadi tadi gue scroll nih ya, scroll ke di YouTube ya. Terus gue kaget nih ketemu salah satu video dari kompas.com bahwa di situ judulnya Jokowi geram baju impor yang dijual murah. Nah, kita tahu ya di rezim ini kan ya bisa dibilang jor-joran ya masalah impor ekspor impor ini memang jor-joran ya. Jor-joran sekali ya guys ya. Kenapa gue bilang jor-joran? Ya seperti dulu yang sempat heboh tuh ya petani garam. Subuh waktu pagi dia baru mau panen, tengah malamnya garam impor masuk. Kan cakep. Ini garam petani Indonesia sendiri belum keserap, barang luar masuk dengan harga lebih murah. Cakep. Sengsara. Binseng meraut ya, kembang kempis namanya ya. Tapi kalau mau masalah kebijakan impor, ada salah satu presiden kita yang ya pantas disebut bapak pembangunan dan juga bapak ekonomi macan Asia. Siapa itu? Jenderal Soeharto. Kenapa saya bilang gitu? Dahulu beliau tuh kalau setiap mau panen, baik itu petani apa, mau itu seperti beras, cabai, segala macam hasil bumi ya. Setiap mau panen, itu beliau itu menerapkan kebijakan sebulan sebelum panen, itu barang dari luar nggak boleh masuk dengan tujuan stok pangan di pasar itu habis mendekati panen. Begitu panen, hasil bumi dari petani ini keserap oleh pasar. Nah, hasil bumi dari petani keserap oleh pasar sampai untuk menunggu lagi sampai panen ke depannya, impor ini sebulan setelah panen baru boleh masuk. Jadi harga itu stabil, barang petani keserap. Jadi pembangunan lancar, ekonomi stabil. Itulah pintar Bapak Soeharto. Jenderal Soeharto ya, the smiling general ya. Jenderal yang suka tersenyum. Nah, kita bandingkan untuk keadaan kita zaman sekarang nih. Ini di era-era sekarang nih ya. Ini banyak keluhan sampai ada yang petani cabai ngebuang-buang cabainya karena saking jengkelnya ya. Begitu mau panen, tinggal 1 hari lagi mau panen, mbak, cabai dari luar masuk dengan harga lebih murah. Ujung-ujungnya kenapa? Petani ngejerit coy, mana subsidi pupuk dicabut ya kan. Nah, jadi kalau untuk membaca judul ini, Jokowi geram soal baju impor yang dijual murah. Kan di sini ada Kementerian Perdagangan. Terus itu Kementerian Investasi segala macam ya. Pokoknya masalah perekonomian lah ya. Kebijakan kalau pemerintah nggak suka kan bisa di stop. Itulah fungsinya ada menteri, ada pimpinan negara. Ya kan? Nah selama ini kan nih barang-barang baju impor ini masuk Indonesia ini kan dengan seizin bea cukai pemerintah, pokoknya seizin departemen dari kepemerintahan itu sendiri ya. Jadi akan sangat lucu kalau setelah pemerintah membiarkan ini beredar masuk ke Indonesia, setelah beredar geram kaget. Inilah kita uniknya Pak Jokowi ini, apa kaget apa gimana ya. Oke, langsung kita cekidot aja isi videonya seperti apa ya guys ya. Oke, yuk bismillahirrahmanirrahim. Presiden Jokowi geram dengan banyaknya barang impor berharga murah membanjiri e-commerce di Indonesia.
Hal ini diungkapkan Jokowi saat memberi arahan peserta program pendidikan Lemhanas pada Rabu 4 Oktober 2023. Jokowi bilang harga barang impor tersebut murah karena adanya praktik predatory pricing. Dan kita tidak boleh hanya menjadi konsumen saja. Tadi 123 juta tadi konsumen. Kita hanya jadi konsumen. Dan 90% hati-hati, barangnya barang impor. Bukan masalah hati-hatinya ya Pak Presiden ya. Kalau memang negara mengkhawatirkan kejadian ini, ya justru UMKM untuk baju nih ya, UMKM seperti konveksi segala macam, ya dibantu. Apalagi kan sempat pernah sedes-sedesusnya kan untuk perizinan segala macam UMKM ini, proses itu dipangkas alias dipermudah ya kan, dipermudah. Ya itu lebih dikonsenin lagi. Genjot UMKM. Nah, barang dari luar kalau memang dia lewat e-commerce, bukan produknya masuk misal lewat kapal atau peti kemas segala macam, ya tinggal kan kita kan punya Kominfo. Menkominfo kita ada, Menperindak kita ada, ya kerjasama aja dua kementerian itu, blok itu e-commerce yang menawarkan produk dari luar itu, kita genjot produk tersebut dari dalam negeri. Contoh seperti Cina, mereka seperti di TikTok, seperti yang beredar di isu-isu belakangan ini ya, mereka pintarnya gini, ngelihat nih barang apa nih yang laku paling banyak di TikTok. Nah, misal kau ikat pinggang model apa gitu, kepala buaya kayak kepala ular kayak apa gitu kan. Nah, mereka pintarnya begitu itu udah tahu itu sangat laris, mereka buat dalam negeri produk tersebut. Karena aplikasi ini mereka yang kontrol, ya kan, algoritma atau untuk penayangan yang dari di luar Cina mereka stop, mereka downin dulu. Akun-akun yang dari punya negara mereka sendiri yang produksi dengan barang yang sama itu di up algoritmanya, ditongolin. Itu pinternya Cina. Itu bisa kita tiru ya. Ingat ya, meniru sesuatu hal yang positif itu nggak apa-apa ya guys ya. Dari siapapun Pak, mau dari teman ataupun lawan ya, kawan ataupun lawan itu nggak masalah. Asal itu positif bisa kita tiru ya. Karena meniru pun nggak 100% kita meniru, tapi pasti nanti di dalamnya ada inovasi-inovasi ya. Jadi sangat agak lucu gitu loh. Kalau gramnya sekarang, baru kagetnya sekarang, selama ini kemana gitu. Lebih bahaya lagi, bukan produk kita sendiri. Kalau produk kita sendiri kita taruh di e-commerce masih bagus. Tapi 90% barang impor. Ya itu dia ya Pak Presiden ya. Di sini kan ada Kementerian Perdagangan, ada Kementerian Menkominfo. Itu kerjasama aja dua menteri itu, diskusi dengan Presiden bagaimana baiknya. Itu bisa kok, apa-apa begitu mah bisa. Masa iya nggak terlintasi dari dulu, dari beberapa tahun yang lalu, giliran udah booming kaget, geram, ya kan nggak lucu juga. Karena harganya sangat murah. Bahkan baju kemarin ada yang dijual berapa? 5.000. 5.000 artinya di situ ada predatory pricing. Udah mulai bakar uang, yang penting menguasai data, menguasai perilaku. Ya memang begitu Pak Presiden ya. Kalau saya juga keturunan Tionghoa, jadi prinsip dagang Tionghoa itu gini. Di awal gue punya produk, punya barang, yang punya jasa nih ya. Misal ini, untuk memperkenalkan segala macam itu gue bakar uang. Nah betul kata kayak Pak Presiden tadi ngomong, bakar uang. Tujuannya apa? Bukan untung dulu. Dalam bisnis orang Tionghoa itu bukan tujuannya, itu bukan untung dulu, tapi apa? Biar orang terbiasa melihat produk brand saya, produk saya dengan merek saya itu
atau jasa dengan merek saya itu, orang sudah terbiasa melihat, mendengarnya dulu, baru nanti di situ akan tercipta profit. Di awal memang merugi karena kita bakar uang. Tujuannya supaya orang kenal dulu produk atau jasanya. Setelah orang kenal produk atau jasanya baru bermain. Gitu. Itu memang trik orang Tionghoa begitu. Ini semua kita harus mengerti mengenai ini. Sekali lagi, jangan hanya menjadi konsumen tetapi kita harus jadi produsen. Sebagai informasi, predatory pricing merupakan pembakaran uang di awal demi menguasai pasar. Para pelaku ekonomi itu juga bisa mengantongi data-data perilaku konsumen Indonesia. Katanya, Nah, contoh kayak bakar uang ini ya. Contoh nih, ada satu produk susu baru kan. Ini produk baru mau diluncurin di pasaran. Masyarakat luas Indonesia ini belum paham nih produk apa, kegunaannya apa, kelebihannya apa ya kan. Nah, tapi pihak produsen atau si pembuat yang memproduksi barang tersebut, mereka rela menggelontorkan dana ratusan juta hingga miliaran untuk menayangkan iklannya di televisi. Itu kan langsung rugi di awal. Tapi tujuannya memang bukan untuk untung dulu. Minimal nih produk dikenal dulu sama orang. Biasa nongol di TV, kelihatan mata, nongol di handphone, kelihatan mata, tertanam di otak. Disitulah setelah mempunyai nama, ya kan, setelah mempunyai brand yang cukup dikenal orang, harga itu kan mengikuti. Ini contoh ya, HP Android sekarang, HP Android nih, sekarang kan ada merek Cina tuh Vivo, Oppo ya kan, Xiaomi ya kan. Di awal-awal kemunculan handphone ini orang kagak tertarik, kagak minat. Tapi setelah orang terbiasa mendengar, melihat ini merek-merek, nyangkut di otak mereka, ujungnya apa? Orang ada punya banyak melirik nih, tiga merek ini melirik, akhirnya ngembangin lagi kualitas produknya, ditingkatkan lagi, seiring berjalan waktu dengan terkenalnya brand ini. Sekarang Vivo, Oppo, Xiaomi, 3 brand yang menguasai pasar Indonesia loh. Itu memang triknya. Harusnya di sini negara hadir. Jadi ciptakan wadah untuk beriklan ini. Ya kalau bisa gratisin Pak Presiden ya. Digratisin jadi masyarakat tahu produk kita. Nah yang untuk yang di luar tuh di stop dulu, jangan dulu tayang. Lewat Kominfo kan bisa diblokir dulu tuh. Itu bukan hanya untuk produk kaos saja atau sandang saja ya. Pangan pun bisa kita terapkan seperti itu sebenarnya. Ya kan? Sebenarnya nggak terlalu ini sih kalau antar kementerian itu pembantu presiden ada komunikasi yang baik dan memang tujuannya untuk rakyat itu pasti bisa sebenarnya. Oke, kita lanjut. hal ini membuat Indonesia terkena kolonialisme di era modern. Tuh. Terkena penjajahan di dunia modern, memang sudah terjajah kalau sudah seperti ini kita. Dengan kata lain, masyarakat Indonesia dijajah secara ekonomi oleh negara lain. Terutama Cina ya, presidennya. Ngomong dong ya. Dijajah terutama Tiongkok. Ya kan, kita tahu sekarang Tiongkok ekonomi nomor 1 di dunia ya. Karena itu, Jokowi menegaskan agar masyarakat tak hanya jadi konsumen di sektor ekonomi digital, tetapi masyarakat Indonesia juga harus menjadi produsen. Sebab Indonesia punya potensi ekonomi digital sebesar 11.250 triliun rupiah pada 2025. Ya memang besar, bangsa Indonesia ini besar ya. Makanya sih kayak Shopee itu kan nggak waktu lama dia itu bisa melejit. Kenapa? Shopee dengan mengusung barang-barang yang mayoritas saya lihat memang ekspor dari Cina ya. Itu dengan mereka pemerintahnya mensubsidi biaya produksi segala macam, aplikasinya itu kan Shopee itu dari Cina juga kan. Di Shopee itu juga disubsidi buat buat melakukan promosi-promosi. Sekarang kan awalnya Shopee itu terkenal dengan harga paling murah.
Sekarang setelah ramai pengguna, setelah ramai pelanggannya, nggak jauh beda kan sama kompetitor, bahkan ada yang lebih mahal isi produknya dalam Shopee itu. Ya begitu caranya, yang penting orang kenal dulu, paham dulu, sayang dulu, baru bermain harga. Oke guys, jadi seperti itu guys ya. Itu memang udah trik lama sebenarnya ya. Memang untuk menguasai pedagang harus seperti itu. Ya semoga aja kementerian pembantu-pembantu Jokowi, Presiden Jokowi ini bisa bekerja sama dengan baik, tapi dengan tetap tujuan untuk rakyat. Oke? Oke. Apabila ada salah kata, gue mohon maaf. Apabila itu walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di follow Fiker Rally Hunter di Facebook Pro. Ada Driver Crew di Facebook fanpage ya, lupa. Di YouTube ini silahkan di subscribe ya kan, Driver Crew. Dan di TikTok ada The Crew TikTok. Oke, gua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, nyalain loncengnya untuk mendengarkan ulasan-ulasan berita terbaru secara mendetail. Oke, dadah.